Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Fadla, NIM 19042042. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk mempresentasikan hasil laporan KKL Mandiri saya mengenai pengelolaan limbah cair pada studi kasus pertambangan emas di Desa Huta Bargot Nauli, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Baiklah, langsung saja ke materi, yaitu yang pertama pendahuluan. Kuliah kerja lapangan atau KKL adalah suatu bentuk kegiatan yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk terjun langsung dalam sebuah industri dan dunia kerja yang mungkin tidak ditemukan di kampus, sekaligus sebagai proses pembelajaran mahasiswa yang sedang membangun dan mengetahui keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi. KKL ini dilaksanakan dengan menggunakan studi literatur, yaitu mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang telah dibuat sebelumnya. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu dijelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, evaluasi, penambangan, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Desa Huta Bargot Nauli merupakan salah satu dari beberapa desa di antara yang ada di Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, yang memiliki potensi sumber daya alam tambang emas. Daerah Huta Bargot Nauli sebagai daerah penambang emas ilegal menjadi lahan mata pencarian baru bagi masyarakat Huta Bargot maupun masyarakat sekitaran Huta Bargot Nauli. Akibat pertambangan tersebut tentunya memberikan dampak negatif dan positif. Dampak negatif dari keberadaan tambang emas ini yaitu tambang emas baik yang dikelola oleh pemerintah dan perusahaan asing maupun yang ditambang secara liar oleh masyarakat selalu menggunakan bahan kimia berbahaya. Bahan yang digunakan selain mengganggu, tentu saja merusak lingkungan dan ekosistem. Adapun dampak negatif dari pertambangan emas ini yaitu yang pertama, rusaknya hutan yang berada di daerah lingkar tambang. Yang kedua, tercemarnya sungai. Yang ketiga, terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang bermukiman di daerah lingkaran tambang. Yang keempat, konflik antar masyarakat lingkar tambang dengan perusahaan tambang. Yang kelima, terjadinya perselisihan sesama penambang. Yang keenam, rusaknya kualitas tanah di daerah tersebut dan di sekitaran tambang. Selain dampak negatif, ada juga sisi positif dari keberadaan pertambangan emas ini, yaitu yang pertama, tentu saja meningkatkan devisa negara. Yang kedua, dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Yang ketiga, menampung tenaga kerja. Yang keempat, meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang bermukiman di sekitaran pertambangan. Jadi, selain segi negatif keberadaan tambang, tentu terdapat pula sisi positif, yakni dapat menciptakan lapangan kerja dan dapat menambah devisa negara. Selanjutnya, upaya dalam penanggulangan limbah cair akibat pertambangan ilegal. Yang pertama, penegakan hukum bidang pertambangan. Apabila dilihat dari ruang lingkup pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha pertambangan, penegakan hukum pertambangan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, penegakan hukum dengan pendekatan atau sering disebut dengan negosiasi. Yang kedua, persuasi, dan yang ketiga, supervisi, agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin dapat ditaati. Yang kedua, penegakan hukum administrasi. Untuk koridor pengawasan dalam konteks penegakan hukum administrasi pertambangan melalui rambu-rambu yang secara limitatif telah diatur dalam ketentuan pasal 39, 78, dan 79 tentang izin usaha pertambangan atau IUP atau izin usaha pertambangan khusus IUPK. Sedangkan kewenangan pemerintah dalam hal pengawasan ketentuannya diatur dalam pasal 140 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu yang pertama, pengawasan internal atau pengawasan vertikal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Menteri terhadap Gubernur, Bupati atau Wali Kota sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan di daerah sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam pasal 140 ayat 1. Dan yang kedua, pengawasan eksternal atau pengawasan fungsional, yaitu dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati atau Wali Kota
ditujukan terhadap pelaku usaha pertambangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 140 ayat 3. Dan yang ketiga, yaitu efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan pemerintah tentu saja wajib untuk dipatuhi dan ditaati. Apabila terdapat yang melanggar peraturan yang dibuat sebelumnya, maka ia berhak mendapat hukuman ataupun sanksi yang tegas dari pihak yang berwenang. Dan adapun upaya yang dilakukan dalam penertiban pelaksanaan undang-undang tersebut, yaitu melalui dua cara. Yang pertama, pelaksanaan razia dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Faktor yang menyebabkan terjadinya tambang emas ilegal di Desa Utalargot Nauli, yaitu yang pertama, faktor pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Yang kedua, faktor sulitnya mendapatkan IUP, izin usaha pertambangan. Yang ketiga, faktor sosial dan ekonomi. Dan yang keempat, faktor penegak hukum itu sendiri. Jadi, berdasarkan materi yang telah saya paparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Desa Utalargot Nauli merupakan salah satu dari beberapa desa di antara yang ada di Kecamatan Utalargot, Kabupaten Mandailing Natal, yang memiliki potensi sumber daya alam tambang emas. Dengan adanya tambang, khususnya tambang emas, dapat menimbulkan beberapa masalah. Salah satu dampak yang sangat serius yakni kerusakan lingkungan akibat tambang tersebut. Untuk itu, pemerintah maupun masyarakat sekitar berupaya untuk mengatasi hal tersebut dengan cara penegakan hukum pertambangan, hukum administrasi, serta pengaktifan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti pelaksanaan razia dan sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya, syarat. Melalui lapor KKL ini, penulis berharap bahwa kepada pemerintahan daerah diharapkan untuk memberikan solusi terbaik untuk masyarakat dan membuka lapangan kerja yang menjanjikan, supaya masyarakat dapat menghentikan proses pertambangan emas ilegal tersebut dengan adanya jaminan dari pemerintah. Dan kepada masyarakat diharapkan untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan peraturan yang dibuat pemerintah, karena dampak yang dilakukan dari aktivitas masyarakat tersebut akan berlanjut dengan jangka waktu yang lama dan merugikan banyak orang. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Dan terima kasih telah menyaksikan video presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.